spesial kali ini, sebuah kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan Korps Wanita Angkatan Laut di atas KRI Bung Tomo untuk menjelajah Laut Jawa. Dua dekade jejak petualang di atas geladak heli KRI Bung Tomo 357. Petualangan saya bersama Korps Wanita Angkatan Laut akan menjelajahi Laut Jawa. Satria Jaladi Tangwa, Bung Tomo. Bung Tomo, Jala Sepa, Jaya Mai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan pertama saya bersama Letnan 2 Laut Uli langsung menghadapi misi penting. Jadi sekarang kita sedang ada misi penyelamatan penyanderaan. Jadi tentunya semua harus sigap, cepat, dan juga tepat. Sebelum misi dimulai, Letda Laut Giorgio memberikan arahan dan strategi kepada tim VBSS untuk pembebasan Sandra dengan selamat. Diinformasikan bahwa Sandra berada di Lorong Bintara dari bawah. Jadi kita akan infiltrasi menggunakan 2 bos koci, kembalikan Sandra menuju ke markas dalam keadaan aman. Bung Tomo, luar biasa. 2 unit sekoci diturunkan untuk mendukung keberhasilan misi penyelamatan. Sekoci RHIB KRI Bung Tomo 357 bergerak cepat membawa tim VBSS menuju titik penyelamatan. Peran sekoci bertujuan untuk mengantarkan pandu kapal, transportasi ke daratan, penolong saat meninggalkan kapal, dan misi pertolongan. Selama perjalanan, personil VBSS selalu mengambil posisi siaga dengan senjata tetap membidik ke sasaran. Nah, ini semua lagi bersiap untuk mulai masuk. Tapi karena memang kita dari arah bawah untuk naik ke kapal ini harus menggunakan tangga-tangga tali seperti itu. Satu persatu tim bergerak naik ke atas kapal secara berurutan dan waspada. Dalam menjalankan misi, semua strategi harus tepat dan terukur. Pergerakan yang cepat dan senyap terbukti dapat melumpuhkan target di lorong kapal dalam sekejap. Jadi kita sudah mulai mendekati target dan memang harus berhati-hati sekali supaya kita tidak ketahuan. Tim VBSS dirancang untuk aksi dan taktik boarding maritim. Misi yang diemban tim khusus ini antara lain menangkap kapal musuh, memerangi terorisme, pembajakan, penyelundupan, dan misi penyelamatan. Keberadaan Sandra sudah terdeteksi. Semua harus fokus dan siaga penuh. Jadi ini sebetulnya adalah simulasi VBSS, peran pemeriksaan dan juga penggeledahan. Nah ini fungsinya untuk mengasah naluri tempur dan juga untuk menguasai kapal lawan. 2 dekade jejak petualang, ikuti jejak saya, jejak petualang! Petualangan spesial 2 dekade jejak petualang berlanjut. Indonesia merupakan negara maritim yang 70% wilayahnya adalah lautan.
Kondisi geografis seperti ini membuat peran TNI Angkatan Laut sangat diandalkan untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Salah satu armada penjaga kedaulatan laut Indonesia adalah KRI Bung Tomo 357. Alutsista yang didatangkan pada tahun 2014 ini merupakan satu dari 3 kapal jenis multi-role light frigate yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Nama Bung Tomo disematkan kepada kapal perang ini karena peran besar dari tokoh Bung Tomo dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan Belanda yang hendak menjajah kembali. Ini kita saat ini sedang berada di Anjungan, mau nyobain alarm-alarm karena biasanya sebelum kapal berlayar dan bertempur itu dilaksanakan pengecekan alarm-alarm nih, Feb. Dalam menjalankan kapal, banyak unsur yang terlibat. Semua prajurit yang bertugas harus melakukan pengamatan dan menjalin komunikasi dengan semua unsur yang tergabung dalam satuan tugas laut. KRI Bung Tomo ini sudah dilengkapi dengan sistem-sistem yang sangat canggih. Nah, salah satunya nih yang ada di depan saya, alat kemudi. Saya penasaran kalau saya mau cobain bisa belajar? Ya. Boleh? Boleh. Angka-angka yang diberikan oleh jurumudi halu merupakan halu derajat dari 0 sampai 360 derajat. Angka ini menjadi acuan saya untuk mengemudikan salah satu kapal perang andalan Koarmada satu ini. Kalau Feby jadi pengemudi kapal, saya jadi perwira jaga. Jadi Feby akan melaksanakan perintah sesuai perintah dari perwira jaga. Selain kemudi, yang tak kalah penting dalam pelayaran adalah membaca navigasi. Bersama Komandan KRI Bung Tomo 357, Kolonel Laut Boy Yopi Hamel, saya ditunjukkan bagaimana cara membaca navigasi laut. Kalau di darat itu ada jalan, nah kalau di laut juga harus ada jalurnya. Cara lihatnya itu dari peta yang sudah disediakan. Petanya ini juga harus update terus pastinya. Setiap saat ada informasi yang harus diupdate, kita harus segera memasukkan ke peta. Nah, Itu penting buat navigasi itu. Di peta ini sangat lengkap. Ini adalah contohnya, ini adalah tanda atau simbol yang menandakan bahwa di tempat ini tuh ada jenis kapal yang sudah karam. Nah, itulah sebabnya makanya peta itu harus diupdate ya setiap tahun. Karena ketika ada karang yang tumbuh atau ada kapal yang karam, jadi pasti akan ada perubahan dalam navigasinya. Beberapa penugasan operasi penting telah diemban KRI Bung Tomo 357. Antara lain, Operasi SAR terhadap Indonesia Air Asia Flight nomor 8501 yang jatuh di perairan antara Pulau Belitung dan Kalimantan. Selain itu, KRI Bung Tomo 357 juga berkontribusi pada misi perdamaian dunia sebagai Satgas Maritim Task Force atau MTF di bawah bendera PBB di Lebanon. 2 dekade jejak petualang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dua dekade jejak petualang. 2 dekade jejak petualang. Saya yakin jejak petualang akan menjadi program yang baik, menjadi inspirasi banyak orang terutama kaum muda dan kaum petualang sehingga jejak petualang menjadi program yang mendidik, program yang sangat asik untuk ditonton oleh pemirsa. Bravo jejak petualang. Selamat GP menjadi program adventure pertama dan terlama. Semoga tetap eksis. Sebagai kapal tempur TNI Angkatan Laut, KRI Bung Tomo 357 atau biasa disebut KRI TOM 357
mempunyai sistem persenjataan dan pertahanan yang sangat canggih. KRI Bung Tomo ini memang memiliki senjata yang sangat diandalkan di sini. Salah satunya torpedo yang ada di samping saya ini. Nah, torpedo ini untuk perang di bawah air. Ini di samping saya ada rudal namanya, sangat besar sekali. Ini merupakan senjata untuk kapal permukaan. Ini merupakan senjata andalan dari TNI Angkatan Laut. Nih, senjata andalannya nih. Selain torpedo, KRI Bung Tomo 357 juga dilengkapi dengan 2 buah meriam 30 mm di sisi kanan dan kiri lambung kapal. Ini saya dapat kesempatan juga nih sekarang mau cobain, tapi berarti harus pakai alat safety juga ya. Pakai helm juga, pakai apa namanya, anti flash. Sekarang saya sudah lengkap dengan safety saya. Barusan saya mencoba mengemudi atau mengendalikan ini nih, meriam ini. Bisa bergerak ke kanan, ke kiri, bisa sampai muter ke atas, ke bawah. Nah, meriam 30 ini, Feb, biasanya dalam serial-serial latihan itu dipergunakan untuk serangan anti udara nih, Feb. Semua kapal perang TNI AL diawali dengan inisial KRI, yang berarti Kapal Perang Republik Indonesia. Di bagian depan kapal, terdapat 3 digit angka yang menjadi kode nomor lambung kapal. Masing-masing nomor lambung memiliki fungsi sendiri. Jika nomor lambung tersebut diwakili angka 3, kapal tersebut merupakan kombatan atau kapal tempur. Seperti KRI Tom 357, kapal tersebut memiliki kemampuan peperangan udara, permukaan laut, dan peperangan bawah air. Nah, ini nih, meriam yang ada di belakang saya. Salah satu meriam utama atau meriam terbesar yang ada di KRI Bung Tomo. Ini namanya meriam 76. Meriam mm 76. OSRG atau biasa disebut Otomelara Super Rapid Gun. Otomelara buatan Super dari Rapid Gun. Itali. KRI Tom 357 menjadi salah satu alutsista canggih Angkatan Laut Indonesia. Prajurit yang mumpuni dan sistem persenjataan yang canggih milik KRI Tom dapat menjaga kedaulatan laut Indonesia. 2 dekade jejak petualang, ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Dalam petualangan kali ini, saya juga mendapatkan kesempatan mengikuti latihan tahap laut antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Prancis. Satria dari Jawa, Bung Tomo, luar biasa. Pada passing exercise kali ini, KRI Bung Tomo 357 akan melakukan latihan bersama kapal perang Prancis, LHD Dixmude, dan Lafayette. Selain meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara, latihan seperti ini bisa meningkatkan dan mengasah kemampuan tempur prajurit di kedua belah pihak. Nah, ini sekarang KRI Bung Tomo sudah mulai latihan dengan kapal Prancis yang ada di lambung kiri sebelah sana dan mengirimkan berita taktis. Nah, ini sebagai latihan yang pertama. Ada berbagai macam jenis latihan yang bisa dilakukan. Tak hanya latihan senjata, latihan kali ini fokus pada sistem komunikasi dan sandi dalam pertempuran. Sekarang kita lanjut pada latihan flag hoist atau isyarat bendera. Nah, ini bendera-bendera yang dikibarkan di atas ini itu punya isyaratnya masing-masing, jadi punya artinya masing-masing. KRI Bung Tomo 357 ini dalam serial latihan ini sebagai kapal pemimpin. Jadi KRI Bung Tomo itu memberikan sandi berbentuk bendera kepada kapal perang Prancis. Kemudian kapal perang Prancis meneruskan ke kapal perang berikutnya dan ke kapal perang paling terakhir.
menerima isyaratnya. isyarat sandi melalui bendera ini. Ya, Dan berarti- kita siap menuju serial latihan yang berikutnya. Kerjasama militer Angkatan Laut seperti ini rutin digelar untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kerjasama, dan kemampuan tempur dari armada dan prajurit. Rangkaian latihan antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Prancis telah berakhir. Pelepasan dan penghormatan kali ini dipimpin langsung oleh Komandan Gugus Tempur Laut Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo. Latihan dengan kapal Prancis sudah selesai dan barusan kita juga memberikan penghormatan sebagai tanda terima kasih karena latihan sudah selesai dan juga mengucapkan selamat tinggal. Dan kapal Prancis tentunya akan melakukan misi pelayaran selanjutnya. Petualangan 2 dekade jejak petualang dari atas KRI Bung Tomo terus berlanjut. KRI Bung Tomo 357 membawa lebih dari 100 prajurit dalam menjalankan setiap misi. Seperti halnya sistem persenjataan, logistik untuk makanan awak kapal juga menjadi hal penting dalam setiap pelayaran. Di dapur KRI Bung Tomo ini, sekarang saya mau masak untuk makan malam. Menunya itu adalah rawon dan masaknya juga nggak sedikit, tapi untuk 100 porsi. Nah biasanya kalau kapal lagi berlayar itu otomatis logistik yang sudah disediakan di kapal itu udah untuk seminggu, bahkan bisa lebih ya. Jadi itu dengan menu yang berbeda-beda. Selain anjungan dan ruang mesin, dapur kapal menjadi salah satu ruangan yang paling sibuk. Berbagai macam menu diolah langsung oleh para prajurit yang bertugas di bagian logistik. Harum banget, aroma rawonnya sudah mulai tercium nih di hidung saya. Jadi yang membedakan dapur kapal perang dengan dapur pada umumnya adalah di dapur kapal perang ini semua peralatannya menggunakan listrik untuk menghindari kebakaran dan juga ledakan. Sebagian orang melihat logistik prajurit TNI identik dengan makanan kaleng. Hal itu tidak berlaku di dalam kapal perang TNI Angkatan Laut. Ruangan dapur yang canggih menjadi penunjang bagi kesiapan dan ketersediaan logistik makanan prajurit. Nah, ini rice cookernya juga lain daripada yang lain nih. Nggak ada nih di toko manapun, nggak ada. Cuman ada di kapal perang. Dan tentunya semua bahan dapur di sini itu menggunakan peralatan yang stainless. Semua peralatan memasak dibuat sesuai spesifikasi dan kebutuhan dalam kapal perang, termasuk menggunakan bahan yang anti karat. Nih, yang nggak boleh ketinggalan, sambal. Memang khas Indonesia banget ya. Sambal tuh nggak boleh, nggak dibikin gitu. Nah ini nih, sambalnya sudah jadi. Sambal ala KRI Bung Tomo berarti. Tak hanya menu utama, ada juga menu tambahan untuk memenuhi standar gizi para prajurit yang bertugas. Sambil menunggu menu makan malamnya itu jadi, sekarang saya mau nyiapin ini nih, snack malam. Itu tuh ada kolak, jadi ada pisang dan juga ubi nih di sini. Nah, ini nih, pisang dan ubinya sudah terpotong-potong semuanya. Tinggal direbus, terus nanti ditambahin gula dan juga santan biar jadi kolak. Siapa sangka, di balik gagahnya para prajurit di medan perang, ternyata juga pandai dalam mengolah makanan. Enak banget ini aromanya. Terbukti rasa rawonnya enak. Bahkan tadi komandan sampai nambah. Jadi berhasil ya masakan saya? Berhasil. TNI Angkatan Laut mempunyai tradisi unik dalam menyantap makanan. Mereka terbiasa makan dengan table manner di atas meja makan.
Terlihat jelas di antara lauk dan piring nasi menggunakan tempat yang berbeda. Tata cara makan seperti ini sudah menjadi standar internasional Angkatan Laut di berbagai negara. Berbagai ruangan sudah saya jelajahi. Setelah ini, saya akan melihat jantung penggerak KRI Bung Tomo 357. 2 dekade jejak petualang, ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Selamat untuk 2 dekadenya Jejak Petualang. 2 dekade. 2 dekade, luar biasa. 2 dekade untuk program favorit aku, Jejak Petualang. Ya, selamat berpetualang terus. Kasih pengalaman kalian untuk pengalaman kita semuanya juga. Terus semangat berpetualang. Top mantap is back. Jejak Petualang 2 dekade. Terus bawa hal-hal yang insightful. Pokoknya asik petualangannya, banyak ilmunya. Legendaris banget, ini adalah salah satu program yang paling ngena banget dan informatif. Pokoknya kualitasnya oke punya. Semoga awet terus acaranya, makin memberi inspirasi buat makin banyak orang di Indonesia dan pokoknya makin jaya terus. Selamat JP! Selamat ulang tahun ya untuk Jejak Petualang yang ke-20 tahun. Semoga semakin menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Secara karakteristik, KRI Bung Tomo 357 mempunyai panjang kurang lebih 90 meter. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan 30 knot atau lebih dari 50 km per jam dan bisa menjelajahi sejauh 5.000 mil. Kemampuan kapal ini tentu saja didukung oleh jantung mesin yang prima. Setelah ini kita mau masuk ruang mesin, jadi otomatis harus pakai perlengkapan yang safety juga supaya kita tetap aman nanti di dalam. Zero accident. Ya betul, zero accident. Kita sebelumnya akan melaksanakan start mesin terlebih dahulu. Di bawah Komando Mayor Laut Ahmad Nur Hidayat, saya dan Letnan Uli akan mengikuti aktivitas perawatan mesin dan start engine KRI Bung Tomo. Jadi pergantian filter ini memang harus dilakukan secara rutin. Apalagi udah ada indikatornya di layar, itu udah terlihat kalau tekanannya itu sudah turun, otomatis filternya itu udah akan kotor. Jadi harus terus dibersihkan. Tuh. Saya harus melewati lorong-lorong sempit yang terasa cukup panas untuk menuju ke setiap bagian mesinnya. Ini kita lagi menunggu persiapan dari ruang mesin yang ada di atas. Dan memang kalau udah ada di ruang mesin seperti ini, suasana tuh lebih menegangkan. Dan kebetulan panas juga di sini. Sistem peralatan yang canggih milik KRI Bung Tomo 357 benar-benar membuat saya takjub. Setiap bagian mesin terhubung dengan ruang komando mesin yang dapat melihat semua indikator mesin yang ada. Jadi sebelum melaksanakan start engine, kita harus berkoordinasi dulu dengan ruangan yang di atas tadi atau MCSR. Jadi antara mesin engine di sini sama MCSR itu harus saling berkoordinasi. MCSR di sini engine room siap untuk start engine. Randu, laksanakan start engine. MPKS 3 running. Sama halnya dengan informasi tempur dan navigasi, informasi seputar mesin kapal juga menjadi hal krusial yang harus tersampaikan dengan baik. Kalau engine controlnya sudah remote, sudah oke, semua sudah aman, berarti kapal sudah siap untuk berlayar dan juga bertempur. Baru keluar dari ruang mesin yang di bawah, langsung peringkatnya banjir.
Anjir, memang panas banget. Udah gitu tuh tegang kalau udah di bawah tuh karena apa ya, semuanya mesin gitu kan, kita harus berhati-hati. Jantungnya kapal. Iya betul, kita harus hati-hati banget. 2 dekade jejak petualang, ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan bersama KRI Bung Tomo 357 menjadikan momen 2 dekade jejak petualang kali ini terasa spesial. Semangat juang para prajurit memberi saya energi baru untuk terus menjelajah negeri tercinta Indonesia. 2 dekade jejak petualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selamat 2 dekade untuk program Jejak Petualang ya. Semoga semakin menghibur dan juga mengedukasi masyarakat Indonesia. Jejak Petualang, semangat. Tidak terasa Jejak Petualang sudah 20 tahun dari nonton waktu kecil-kecil di Papua sana sampai jadi host Jejak Petualang sekarang. Rasanya luar biasa sekali dan wish-nya semoga Jejak Petualang semakin digemari oleh masyarakat Indonesia, semakin menambahkan value juga kepada masyarakat yang nonton. Ikut jejak saya, Jejak Petualang. Selamat ya tim Jejak Petualang sudah 2 dekade dan wish-nya semoga tayangannya semakin inovatif, semakin sukses dan terus memberikan karya terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Jejak Petualang yang ke-2 dekade. Ucapannya semoga semakin sukses acaranya dan terus memberikan inspirasi dan juga informatif untuk para penonton Indonesia.